Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang bersemangat, berbahagia, dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali saya bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan kalian pada mata kuliah pengembangan bahan ajar SD bersama saya Taufik Muhtarom. Nah, setelah kita kemarin berkenalan dan menjelaskan silabus serta rencana pembelajaran, maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama nanti hakikat belajar dan pembelajaran, kemudian bagaimana hubungan belajar dan pembelajaran dengan bahan ajar, dan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang fungsi dan hakikat bahan ajar. Hakikat bahan ajar itu apa, fungsinya apa bagi guru, bagi siswa, kayak gitu. Nah, oke. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Ini supaya memudahkan aja pembelajaran kita. Jadi saya memutarkan video di YouTube dulu, kemudian nanti kita lebih perdalam lagi dengan ketemu secara daring lewat Google Meeting atau lewat Zoom. Nanti teknisnya kita rembukan lagi di WhatsApp ya. Oke, baik. Yang pertama kita belajar dulu hakikat belajar dan pembelajaran. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian belajar, kemudian konsep pembelajaran itu seperti apa, bagaimana ciri-ciri perilaku hasil belajar anak, lalu nanti contoh-contoh perilaku aktivitas belajar, sampai ke menjelaskan komponen-komponen pembelajaran. Nah, ini ada hubungannya dengan pengembangan bahan ajar. Nah, bahan ajar itu kan salah satu media atau sarana untuk mempermudah pembelajaran yang dilaksanakan di sebuah sekolah atau di dalam sebuah kelas gitu ya, antara guru dan siswa. Nah, maka sebelum ke bahan ajar kita perlu kenal dulu dengan apa sih belajar itu, apa sih pembelajaran itu. Terus kapan sih anak dikatakan belajar kayak gitu? Kapan sih pembelajaran dikatakan efektif atau memiliki perubahan tingkah laku yang bisa diamati ataupun dirasakan oleh anak-anak maupun oleh guru, begitu ya. Oke. Yang pertama pengertian belajar. Oke. Ini coba bedakan gambar yang pertama ini dengan gambar yang kedua. Nah, beda sekali ya. Apa bedanya? Betul. Yang kiri ini mereka lebih cenderung aktif, bahkan hampir semua mengangkat tangannya ya, ingin menjawab atau berpartisipasi aktif. Sementara yang gambar kanan macam-macam ya, ada yang malu ketika mau difoto, ada yang baru nulis kemudian difoto, ya udah action dulu. Ini kemudian ada juga yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang ngobrol dengan temannya, merayu temannya ini mungkin ya. Ada juga yang justru inilah, ini tokoh utamanya malah tidur. Nah, maka ada perbedaan dari sini, mana yang disebut belajar, mana yang sekedar datang ke sekolah mengerjakan tugas tapi tidak tahu apa sebenarnya yang dipelajari, begitu ya, hanya untuk melengkapi persyaratan supaya dapat ijazah, begitu ya. Semoga itu tidak terjadi pada kita ya. Kalau kita apalagi sudah dewasa, kuliah ya bismillah, kita harus fokus kuliah, kita belajar, kita dapat ilmu, nanti ilmu insya Allah akan kita terapkan ketika kita ngajar SD besok, gitu ya. Akan menjadi amal jariah jika ilmu itu terus dimanfaatkan. Nah, kemudian ini coba ditebak, apakah ini termasuk belajar atau bukan?
Andi tadinya tidak dapat berbahasa Inggris. Sekarang setelah belajar dia mahir berbahasa Inggris. Nah, belajar nggak dia? Terjadi perubahan tingkah laku nggak? Tingkah laku itu tingkah laku itu bukan berarti kemudian perilaku nganan ngiri ke atas, bukan begitu ya. Tingkah laku itu bisa berupa kemampuan kompetensi yang ada perubahan dari dia dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak minat menjadi minat, dari tidak bermotivasi menjadi motivasi. Kayak gitu juga disebut dengan tingkah laku. Kalau ini ada anak bayi, siapa yang punya anak bayi? Halo. Atau siapa yang masih punya adik kecil bayi baru tengkurap, baru kemarin bisa tengkurap? Nah, ini apakah dia juga termasuk belajar atau bukan? Atau hanya itu sekedar proses alami atau ya sunatullahnya. Kalau bayi normal dia umur tertentu mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia belajar tengkurap dari tadinya hanya terlentang jadi tengkurap kayak gitu. Apakah itu proses sekedar alamiah sendiri atau itu juga termasuk belajar? Silakan dijawab. Lalu kemudian ini, Doni secara kebetulan dapat memperbaiki barang elektronik, tetapi ketika harus mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang berbeda, dia mengalami kesulitan. Nah, saat tertentu dia bisa mengerjakan perbaikan komputer ini ya. Lalu kemudian di saat yang lain dia disuruh mengerjakan lagi, namun dia ternyata tidak bisa atau tidak bisa menyelesaikan problem dari permasalahan komputernya. Apakah ini juga termasuk belajar atau bukan? Jawab. Ya. Oke, kemudian ini adalah ciri-ciri yang disebut dengan belajar. Oke. Yang pertama, ciri-ciri belajar itu ada aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang baik secara aktual maupun potensial. Ya. Yang ciri pertama ini orang disebut belajar ketika ada perubahan. Tadi ya, tidak bisa menjadi bisa, tidak mau menjadi mau, tidak minat menjadi berminat, kayak gitu. Baik secara aktual yang bisa diamati dengan mata kepala sendiri ya, oh dia bisa melakukan itu, oh dia tidak bisa, dia belum bisa, maupun secara potensial itu terpendam dalam dirinya, hanya dia yang tahu, tapi suatu saat kemudian dia berhadapan dengan permasalahan tertentu, dia ternyata bisa mengerjakan itu. Nah, meskipun tidak terlihat sebelumnya, itu potensial. Yang kedua, terjadi perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama atau tertentu ya. Orang dikatakan belajar itu ketika terjadi perubahan itu dalam durasi waktu tertentu gitu ya. Ya, seperti kalian butuh durasi setidaknya 7 sampai 8 semester untuk menyelesaikan studi S1 atau sarjana pendidikan gitu ya. Beda lagi mungkin dengan anak yang D3, dia paling butuh sekitar 3 tahun ya untuk menyelesaikan program diplomanya. Ada rentang tertentu yang kemudian dia harus jalani, tidak sekedar otodidak sekarang bisa terus nanti diulang lagi ternyata nggak bisa, kayak membenarkan komputer tadi ya, hanya sekedar coba-coba lalu diterapkan lagi tidak bisa, berarti sebenarnya dia belum belajar secara hakikat atau sesungguhnya karena tidak melalui proses yang jangka waktu tertentu yang harus dia alami atau tempuh. Lalu kemudian yang ketiga adalah perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu. Nah, ini anak-anak itu dikatakan belajar dengan nyata atau dengan sejati ketika memang dia ada motivasi dalam dirinya untuk belajar. Dari dua gambar tadi yang kiri dan kanan misalkan, kita akan lihat mana yang sekedar menjalani
pembelajaran karena persyaratan supaya dapat ijazah SD, karena disuruh ibunya, karena disuruh bapaknya, sehingga dia terpaksa datang menjalani aktivitas. Mana yang benar-benar dia belajar, ingin belajar dari dalam dirinya kayak gitu. Jadi nanti akan terlihat ketika proses pembelajaran. Oke. Menurut Gagne, hakikat belajar adalah sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi, ya ini perubahannya bisa juga berupa kecenderungan manusia seperti sikap. Tadi ya, perubahan tidak hanya ini tidak hanya intelijensi atau pengetahuan saja ya, bisa berupa minat, sikap, atau nilai atau perilaku, norma, nilai moral kayak gitu ya, dan perubahan kemampuannya, yakni kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Dia bisa menunjukkan, dia bisa mempraktekkan proses apa ini, terjadinya hujan misalkan, atau proses apa ini, gunung Merapi meletus kayak gitu. Dia bisa bekerja sama, dia punya antusias, dia punya minat yang tinggi, itu disebut juga dengan belajar ketika dia bisa menunjukkan itu. Kemudian selanjutnya Sunario juga mengatakan bahwa belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau bahasa ngetrennya sekarang ini apa ya? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya, apa itu hakikat pembelajaran? Nah, setelah kita tahu tadi belajar adalah sesuatu yang mengalami perubahan baik tingkah laku, sikap, minat, motivasi, pengetahuan, kemampuan, keterampilan melalui jangka rentang tertentu, gitu ya. Itu hakikat belajar dari segi kacamata anak-anak ya. Kalau hakikat pembelajaran ini dari kacamata guru dan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini pengertian dari pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan, didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik pembelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, kata kuncinya di sini adalah ini, ada perencanaan yang sistematis. Sistematis, baik itu desainnya, pelaksanaannya maupun evaluasinya. Nah, ini paling tidak nanti yang tercakup pada bahan ajar kalian ya. Ada perencanaan yang baik, ada durasi waktunya untuk menyelesaikan kompetensi tertentu, berapa menit, berapa jam, atau berapa pertemuan, lalu pelaksanaannya dengan metode apa, kemudian bagaimana cara mengevaluasi ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Itu harusnya ada di bahan ajar kalian nanti, dan disebut ini tadi sistematif yang disebut dengan pembelajaran. Lalu kemudian bahwa pembelajaran itu adalah sebuah sistem. Tadi kata kuncinya adalah sistematis. Nah, maka pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain nih, satu, ada tujuan pembelajaran. Nih. Lalu ini biasanya tertuang atau terlihat pada komponen indikator, tujuan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, kompetensi inti kayak gitu. Lalu ada materi pembelajaran ya, ini harus terkait, materi yang diberikan harus terkait dengan tujuan. Seperti ini, seperti mata gerigi mesin itu ya. Kalau yang satu berjalan dengan baik, nanti dia harus terkait dengan yang satunya, sehingga ini juga ikut bergerak. Ketika ini bergerak atau nyambung dengan ini, maka akan menggerakkan yang ini. Yang ini bergerak akan menggerakkan yang ini. Kemudian akhirnya yang terakhir ikut bergerak. Semuanya bergerak, semuanya terkait. Itu nanti jadi sebuah sistem. Yang ketiga ada strategi dan metode pembelajaran. Nah, itu juga harus terkait. Strategi ini apa? Kalau kalian sudah belajar
metodologi pendidikan atau metodologi pembelajaran itu ada TAT, TGT, TAI, STAD, Jigsaw, banyak sekali ya model-model pembelajaran yang bisa kalian terapkan di dalam pembelajaran atau kamu tuangkan di bahan ajar nanti. Yang keempat itu ada media pembelajarannya, itu juga harus terkait pembelajarannya apa, medianya apa, alat peraganya apa, kayak gitu. Lalu kemudian yang kelima pengorganisasian kelas ya, perancangan seperti metode, strategi kelasnya mau di dalam indoor atau outdoor atau berkelompok atau individu kayak begitu ya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran. Nah, tadi yang saya bilang antara pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi harus terkait. Begitu. Sampai ke masalah tindak lanjut atau remedial dan pengayaan. Remedial untuk siapa? Untuk mereka yang belum bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Pengayaan untuk siapa? Untuk mereka yang bisa menyelesaikan suatu kompetensi tertentu lebih cepat dari yang lainnya, supaya mereka tetap ada kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya, disesuaikan. Nah, bahan ajar kalian nanti ya paling tidak ada itu remedial bagi yang kurang, pengayaan bagi yang berlebih. Oke. Lalu bagaimana ciri-ciri pembelajaran itu? Yang pertama ada unsur guru, pasti harus ada guru. Seperti di musim pandemi ini, meskipun banyak sekali platform pembelajaran, tapi kalau tanpa ada guru maka ya pembelajaran tidak akan terjadi begitu, karena guru berperan penting dalam merancang pembelajaran, mengevaluasi, melaksanakan kayak gitu ya. Bahkan dalam pandemi seperti ini, meskipun platformnya banyak siswa kemudian mengeluh karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru. Berbeda pembelajaran antara diajar langsung dengan diajar yang melalui online atau tidak langsung seperti ini. Ada kurang keterkaitan emosional sehingga motivasinya juga jadi rendah, karena anak menganggap dia hanya belajar dengan komputer atau dengan media, tidak langsung dengan guru. Kemudian yang kedua ada unsur siswa, pasti ya siswa itu harus ada, macam-macam nanti. Kemudian yang ketiga ada aktivitas guru dan siswa, apa yang dilakukan guru ketika siswanya berdiskusi kayak gitu misalkan, atau sebaliknya apa yang dilakukan siswa ketika guru menjelaskan atau memberi instruksi kayak gitu. Lalu yang keempat ada interaksi antara guru dan siswa, itu ada interaksi. Yang kelima bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Jadi ngajar atau belajar pembelajaran tidak sekedar menyelesaikan kompetensi tertentu dalam waktu tertentu tanpa ada tujuan dan perubahan yang diharapkan. Kalau kayak gitu ya tinggal seperti nonton video YouTube gini aja, tidak ada arah perubahan tingkah laku yang diharapkan. Atau seperti kalian nonton podcast tokoh tertentu misalkan kayak gitu. Yang keenam ada proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Tadi proses dan hasilnya terencana. Lalu kemudian pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar. Meliputi apa saja? Tadi setidaknya ada 3. Ada persiapan, perencanaan, membuat RPP, membuat alat peraganya, membuat alat evaluasinya, medianya kayak gitu, sampai ke pelaksanaannya, bagaimana itu dikerjakan oleh guru, strategi apa yang dipakai, metodenya, pendekatannya kayak gitu, sampai ke masalah tindak lanjut pembelajaran. Tindak lanjut tadi kayak evaluasi, pengayaan, remedial itu loh, anak-anak yang sudah mencapai kompetensi tertentu dalam waktu yang lebih cepat, dia diberikan enrichment atau pengayaan. Yang belum bisa dikasih apa? Ya remedial. Remedial itu bukan sekedar anak disuruh ngerjakan soal lagi. Nggak bisa dikasih soal lagi, tetap nggak bisa. Tanpa ada intervensi atau perilaku tertentu untuk anak-anak yang nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya masih ingat dulu ya ketika SMA.
ada ulangan ujian akhir semester, nggak bisa dapat 6 di mata kuliah fisika ya, karena fisika susah sekali, harus ngapalin rumus yang banyak itu. Dapat kurang dari 6, kemudian dikasih remedi sama gurunya di akhir semester. Ternyata remedinya apa? Remedinya ya disuruh ngerjakin soal lagi tanpa dikasih tahu gimana cara penyelesaiannya atau kasih contoh soal lain untuk menyelesaikan itu bagaimana. Yo nanti hasilnya nggak bisa lagi kecuali kalau mencontek ya. Nggak bisa dikasih soal yang sama, yo nggak bisa lagi kecuali mencontek. Nah itu remedial yang benar ya, bukan seperti itu, bukan hanya dikasih soal lagi, tapi ada perlakuan tertentu untuk anak-anak yang belum bisa itu misalkan diajar ulang, dipahamkan mana yang lemah, titik-titik kelemahannya dia di mana dikasih tahu. Harusnya sih begitu, gitu ya. Lalu kemudian keterkaitan belajar dan pembelajaran. Nah ini alur dari bagaimana anak itu belajar dan pembelajaran ini. Raw input ini adalah masukan dari para siswanya ketika dia masuk sekolah itu, misalkan latar belakang budaya, sosial, intelijensinya yang dibawa dari rumah kayak gitu. Kelengkapan panca inderanya, keberfungsian panca inderanya ini yang dia bawa dari rumah. Kemudian dia datang ke sekolah, terjadilah proses belajar mengajar atau learning teaching process. Nah, learning teaching process ini, kegiatan belajar mengajar ini akan dipengaruhi oleh dua hal ini, environmental input dan instrumental input. Environmental input itu adalah semua lingkungan belajar yang mendukung anak-anak untuk bisa optimal belajarnya. Misalkan apa? Dukungan lingkungan belajar ya, kayak gurunya, kemudian lingkungan yang mendukung dia atau tidak, ada nggak sarana prasarananya, ada misalkan ketika dia harus belajar sistem pertumbuhan hewan, sistem pertumbuhan tanaman, perkembangbiakan tanaman, vegetatif, generatif, ada nggak di sana kebun-kebun untuk anak-anak praktek, ada nggak di sana lab-lab yang untuk bisa digunakan anak untuk belajar langsung kayak gitu, sampai ke pengaruh dari instrumental input. Nah, ini lebih kepada teknis instrumennya seperti RPP-nya, bahan ajarnya. Kalian di sini bahan ajarnya, RPP-nya, medianya, alat-alatnya, alat peraganya kayak gitu ya, yang digunakan guru. Lalu nanti terjadilah outputnya atau kompetensinya yang diharapkan muncul setelah mengalami learning teaching process. Begitu ya. Nah, kalau dari faktor pendukung proses belajar dan mengajar ini ada beberapa hal. Faktor belajar siswa itu ada dari luar, dari dalam, eksternal dan internal. Kalau yang eksternal tadi bisa berupa lingkungan, alam, sosial, budaya kayak gitu. Lingkungan sosial budayanya misalkan dia anak dari suku Jawa, dia harus sekolah di Kalimantan, ya mungkin nanti akan berbeda dengan teman-teman sekelasnya yang asli dari Kalimantan gitu ya. Lalu kemudian instrumennya, ada kurikulumnya, programnya, sarana gurunya. Atau juga bisa faktor internal dalam diri siswa ini, tadi fungsi alat tubuhnya, panca inderanya, matanya apakah bisa melihat dengan jelas dari jarak tertentu atau dia butuh bantuan kacamata kayak gitu. Kemudian juga dari aspek psikologisnya ya, bagaimana minat dia awalnya, apakah berminat atau tidak, intelijensinya, motivasinya, kognitifnya kayak gitu. Itu yang sedikit banyak mendukung proses belajar dan pembelajaran. Nah, kalian ketika bikin ini instrumen harus mempertimbangkan ini. Ketika kalian ngajar di mayoritas anak-anak yang berlatar belakang sosial budaya Jawa, ya gunakan media-media pembelajaran atau materi pembelajaran yang berhubungan dengan budaya Jawa begitu ya. Itu akan lebih mudah diterima oleh mereka daripada
Kalau kalian menggunakan budaya lain, kalau sebagai pengenalan is okay, no problem. But kalau jika sebagai media utama, jangan, nanti mereka bingung karena asing dengan budaya tersebut. Begitu ya. Termasuk juga fisiologisnya, kalau bikin bahan ajar ya biar anak nggak sakit matanya, berapa ukuran hurufnya misalnya. Kalian pernah lihat buku tematik nggak? Hurufnya lebih gede-gede tau, dan paragrafnya nggak banyak, sehingga anak-anak suka. Berwarna lagi kayak gitu. Itu akan menarik minat siswa dan motivasinya. Oke, lanjut. Nah, ini perilaku-perilaku belajarnya, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Sepertinya saya nggak perlu menjelaskan ini ya, pasti sudah tahu kalian semester 5 kan, kayak gitu. Perilaku kognitif ya pengetahuan, kemampuan mengingat, berpikir, memecahkan masalah itu. Ya contohnya C1 sampai C6 itu yang sudah kalian hafal. Sudah hafal belum? Ayo. Itu misalkan C1 pengetahuan, hanya sebutkan tanggal berapa peristiwa Rengas Dengklok, sebutkan nama tokoh yang ikut dalam konferensi meja bundar, kayak gitu, hanya sekedar C1 kayak gitu, dan itu banyak sekali saya lihat di LKS. Berarti selama ini anak itu hanya diajarkan C1 ya, makanya ketika dia disuruh mengerjakan soal-soal HOTS atau soal-soal dari TIMSS, PISA, pengukuran internasional, itu mereka rendah, hanya bisa sampai ke C1, C2, belum bisa sampai ke C6 misalkan. Ya karena sehari-harinya dia hanya diberikan ingatan, siapa, sebutkan, jelaskan, kayak gitu. C2 pemahaman, memahami, menjelaskan, menerangkan, memberi contoh. C3 mendemonstrasikan, menghitung, membuktikan. C4 membandingkan, membagi, memilih. C5 merangkai, menyusun, menyimpulkan. C6 membedakan, mengkritik, memberi nilai, memberi masukan, kayak gitu. Kadang-kadang anak jarang diberikan ini, sehingga ketika mereka disuruh untuk mengerjakan soal HOTS, high order thinking skills, mereka agak kesusahan karena pembiasaannya belum ada di sehari-hari. Sampai ke perilaku ranah afektif. Ini yang berkaitan dengan nilai, norma, sikap, perasaan, dan kemauan, kayak gitu ya. Oke. Ini 5 perilaku afektif. Ada penerimaan, partisipasi, mengikuti, menyatakan, menjawab. Ini tentang sikap ya. Melaksanakan, patuh, menyumbang, melaporkan. Afektifnya mengajak, bisa menolak dengan baik, melaksanakan, membela, ikut serta, partisipatif. Sampai afektif keempat, merumuskan, mengatur, memperlihatkan, bertahan, membuktikan, kayak gitu. Sampai ke perilaku ranah psikomotor juga yang harusnya diwadahi dalam bahan ajar kalian nanti. Misalkan perilaku yang menyangkut aspek keterampilan dan gerakan. Misalkan apa? Ini mengidentifikasi, membedakan, memilih, menunjukkan, mengawali, mempersiapkan, mengikuti, memasang, mencoba, membuat. Ini juga nanti harusnya kalian adakan dalam bahan ajar ketika evaluasi ya, atau di kegiatan pembelajaran yang mendemonstrasikan, mengatur, memainkan, memasang, membongkar, mendemonstrasikan, analisis, sintesis, kayak gitu ya. Itu menciptakan pola gerakan, misalkan tari banding dengan gaya baru, dengan gaya TikTok. Nah, itu sebenarnya psikomotor ya. Siapa yang suka bikin TikTok boleh lihat, boleh lihat. Maksudnya boleh seberapa kreatif kalian. Nah, mungkin kalau kalian susah belajar hafalan-hafalan, tapi kalian lebih mudah ketika disuruh membuat TikTok, mudah membuat video pembelajaran, mudah membuat reels Instagram itu. Mungkin kalian tipe pembelajar yang lebih cenderung pada aspek psikomotor, lebih suka gerakan, lebih pandai lincah dalam olahraga, kayak gitu misalkan. Oke, begitu ya, sudah selesai. Oke, terima kasih.